dalam politik itu tidak ada kawan abadi, Ya. tidak ada musuh abadi. Ya. Yang Nah, abadi itu adalah ya kepentingan bersama kepentingan tadi. bersama. Nah, salam ngopi ringan. Kontestasi politik di ibu kota DKJ semakin hari semakin memanas, ya, dengan berbagai keping-keping cerita politik, fenomena-fenomena yang terjadi di nuansa politik menjelang Pilkada November mendatang. Banyak cerita-cerita yang masih berupa keping-keping yang memang harus didudukkan secara baik sehingga tafsir sudut pandang masyarakat bisa lebih jernih seperti apa alur politik di DKI Jakarta ini, sehingga kemudian pada akhirnya mereka bisa menentukan pemimpin yang tepat untuk membawa DKI Jakarta ini ke depan dengan lebih baik dan juga siap menyongsong Indonesia Emas di tahun 45 nanti. Nah, hari ini sudah datang di podcast Ngopi Ringan Bung Emil ya. Bung Emil, selamat datang kembali ya. Yang Siap. kedua ya, ini yang kedua ya, Ini Bung yang Emil. kedua. Ya. Semoga Bung Emil ya sehat lah ya. Saya pikir Sehat. sehat-sehat ya. Gimana? Telinga masih kuat mendengar bagaimana cerita-cerita politik DKI ini yang memang sangat panas ya Bung Emil ya, karena fenomena-fenomena itu kita melihat dalam sekian detik udah berubah, dalam sekian detik berubah terus ya, sampai nanti mungkin akan tidak berubah lagi dinamikanya di tanggal 27 nanti ya, pas 27, 28, 29 yang kan pendaftaran ya, penentuan calon tetap gitu. Bung Emil, soal jarak antara kontestasi pilpres, pileg dan pilkada hari ini. Ya, kalau saya melihat selain daripada hal tersebut yang Ya. disampaikan oleh Bang Norben tadi, ada berbagai macam hal juga yang membuat Pilkada DKI Jakarta ini menjadi lebih panas, Ya. tensinya lebih tinggi. Otomatis yang pertama adalah ini merupakan kota metropolitan ya. Ya. Otomatis bahwa segala macam konstelasi politik itu sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Ya. tentunya. Baik itu secara luring maupun secara daring, Ya. online offline ya. Ya. Kita lihat aja kita berkaca pada Pilkada DKI Jakarta ya. Ya. Periode sebelumnya ya. 2019 ya. Yang mempertemukan Ahok dan Anies. Ya. 2016 sampai 2017. Ya. Ya. Nah, pada saat itu tensi politiknya begitu tinggi ya. Waktu itu ya isu yang paling gencar waktu itu ya isu yang berhubungan dengan SARA ya. Ya. Dan otomatis bahwa itu isu yang ya hampir semua orang menyepakati bahwa itu isu yang kurang baik Ya. untuk dimainkan. Dan hampir semua orang sepakat dengan hal tersebut. Nah, pada pilkada kali ini nampak sudah terjadi perubahan paradigma besar-besaran. Ya. Jadi bukan lagi isu SARA yang dimainkan. Kita lihat bahwa dulu tuh seorang Anies Baswedan ya, waktu Ya. itu dianggap sebagai tokoh yang memicu SARA ya Ya. dalam perpolitikan. Ya. Tapi makin ke sini ketika memasuki Pilpres kemarin, tokoh Anies Baswedan itu sudah berubah ya. Dia bukan Ya. lagi dianggap sebagai orang yang mempelopori isu SARA dalam politik, tapi Ya. sudah berubah ya. Bahkan semua suku, ras, agama dia rangkul ya. Ya. Walaupun kemarin hasilnya dia kalah. Ya. Itu urusan lain. Tapi residu-residu itu yang kemudian mempengaruhi situasi politik DKI Jakarta kali ini. Ya. Dan tidak ada SARA kalau kita lihat situasi sekarang. Isunya sudah berbeda lagi kan. Ya. Soal bongkar pasang dan lain sebagainya. Ya. Nah, Bung Emil, memang bagi sebagian orang ini menarik memang mengikuti politik DKI Jakarta. Tapi kemudian dengan melihat calon-calon yang muncul ya, gitu ya, hampir pasti hari ini yang paling sentral dibicarakan adalah Ridwan Kamil ya, gitu ya. Walaupun ada juga nama Anies Baswedan yang digadang-gadang yang paling sejauh ini paling siap gitu ya, walaupun ya secara administrasi belum terpenuhi juga gitu ya, masih ada usaha untuk memenuhi syarat administrasi gitu untuk pencalonan itu gitu. Bung Emil membaca ini seperti apa? Artinya
nama yang muncul dan partai-partai yang ada di belakang Ridwan Kamil itu sangat besar ya, sangat besar. Saya memilih kata itu gitu. Apakah ini kemudian jatuh pada sistem demokrasi kita ini tidak berjalan gitu? Karena hampir semua partai ada di satu pot gitu. Yang lainnya hampir nggak punya tandem gitu ya, tandem partai gitu. Apakah gimana Bung Emil melihat atau membaca itu gitu? Oh, ini hal menarik ya. Ya, Mungkin ya sebagian besar masyarakat atau sebagian besar teoretikus politik ya, ya, mungkin mereka dalam arti tertentu ya, gagal memaknai apa yang disebut demokrasi ya. ya, Orang berpikir bahwa demokrasi itu adalah suatu sistem yang paling baik ya, sampai saat ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bertolak ke abad kelima sebelum Masehi, ya, kita bertolak jauh ke belakang ya. Demokrasi itu sebuah terminologi yang paling pertama kali muncul dalam sebuah buku ya yang ya, ditulis oleh Plato, ya. Res Publica ya. Respublika ya, Dalam buku tersebut Plato menulis tentang salah satu sistem pemerintahan ya, ya, demokrasi. Tetapi Plato memberikan catatan di situ bahwa demokrasi ini merupakan bentuk yang tidak sempurna bentuk yang tidak sempurna ya, dari apa yang dia sebut politea. Politeia. Jadi bentuk politik yang sempurna itu adalah politea. Ya, Dan yang tidak sempurna itu adalah demokrasi. ya, Kenapa demikian? Plato mengatakan bahwa demokrasi itu tuh memungkinkan terjadinya tukar tambah, ya, terjadinya konsolidasi di ruang-ruang gelap dan lain sebagainya. demokrasi ya, Itu demokrasi dan itu kondisi inheren ya atau conditio sine per quam ya. ya, Kondisi yang inheren ada dan kita harus menerima itu sebagai konsekuensi dan hal yang lumrah. Kenapa ya, saya katakan demikian? Karena itu genealoginya demokrasi seperti itu. ya, Bahwa otomatis misalnya nanti tujuannya untuk membangun peradaban bersama, membangun kebaikan bersama itu urusan lain. ya, Tapi bagaimana cara untuk mencapai kekuasaan itu sudah digambarkan oleh Plato dalam Respublika bahwa demokrasi akan terjadi seperti itu dan hari-hari ini ya apa yang diramalkan oleh Plato pada abad kelima sebelum Masehi justru sangat nyata terjadi. oke. Artinya itu bukan sebuah kesalahan ya Bukan di dalam sebuah konteks kesalahan. demokrasi ya. Saya tidak melihat itu sebagai suatu kesalahan ketika kita Hmm. berbicara soal terminologi demokrasi. Ya, nah, artinya di konteks Indonesia yang sekarang sangat familiar di mata masyarakat ini DKI Jakarta adalah Kim Plus ya, koalisi Kim Plus. Ya, eh, merujuk pada teori Plato tadi ya, itu sebuah kesalahan ya Ya, itu di sebuah dalam keabsahan. Jadi, ya, bagaimana mereka membentuk konsolidasi, itu ya, merupakan kondisi inheren dari demokrasi. ya, Itu bukan suatu kesalahan. Kalau orang bilang ini melanggar etika dan lain sebagainya, menurut saya tidak seperti itu. ya, Ini bagaimana cara orang untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi kan kita tidak mau sampai di situ kan. ya, Setelah mendapatkan kekuasaan, apa yang mau dibuat? Tentunya ya, ya kita ingin agar pemimpin yang terpilih itu tuh bisa menyelesaikan berbagai persoalan. ya, Walaupun mungkin tidak sempurna. Kalau saya melihat ya, terkait pergerakan Kim Plus ini ya, di ya, berbagai daerah ya. Mungkin tidak semua daerah ya, tapi beberapa daerah sentral seperti DKI Jakarta, ya, Jawa Tengah, ya, Jawa Timur, Sumatera Utara, ya, bahkan mungkin NTT yang barusan kita ya, bahas kemarin ya. ya, Itu pergerakan Kim Plus cukup masif di sana. ya, Dan saya tidak melihat itu sebagai suatu hal yang negatif. ya. Ini sebagai konsekuensi dari demokrasi. Oke. Nah, itu sebagai konsekuensi dari teori demokrasi tadi. Bahwa itu pun sudah ada pendasarannya itu ya. 5 abad kelima ya, yang dipikirkan oleh Plato ya itu. Nah, Bung Emil melihat bahwa ketika Kim Plus ini kemudian memutuskan untuk diterapkan di berbagai daerah ya, beberapa daerah yang sudah disebutkan tadi. Apa keuntungan itu ya secara politik mungkin, secara ekonomi masyarakat juga mungkin ya. Apa keuntungan yang diambil gitu? Baik, sebelum mungkin ya kita Ya, masuk ke sana ya, saya mau sedikit melihat ke belakang ya terkait pergerakan seorang Ridwan Kamil ya. ya, Dia menjadi wali kota Bandung ya. ya, Kemudian ya akhirnya menjadi gubernur DKI Jakarta. Gubernur Jawa Barat ya ya, maksudnya. Wah, ini saya ngomong gubernur DKI Jakarta jangan-jangan benar nih kejadian nih. Keceplosan jangan-jangan benar kejadian nih. ya, Jadi Ridwan Kamil ini orang mengatakan bahwa dia nih orang yang ada yang mengatakan bahwa dia orang yang hanya gimmick, ya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia demokrat yang bagus, teknokrat yang bagus, dan bahkan dia mampu membangun kota Bandung ya, secara lebih baik. Ridwan Kamil sampai saat ini akseptabilitas dan elektabilitasnya
di wilayah Jawa Barat masih tertinggi. Ya. Tidak ada satu orang pun juga yang bisa melawan Ridwan Kamil di wilayah Jawa Barat. Ya. Tapi kenapa ya? Orang kemudian bertanya-tanya lah dia udah paling tinggi kan di Jawa Barat, kenapa dia harus datang ke DKI Jakarta dan harus bertarung lagi? Bahkan Betul. survei terakhir dari Kompas itu kan udah jelas kan, Ya. Anies itu masih Di menempati 39%. ya 39% kan. Ya. Lalu Ada Ahok Ahok setelahnya di 34, dan lalu Ridwan Kamil di di 24, 24,4% lah. Ya. Artinya bahwa seorang Ridwan Kamil tuh dia harus bekerja lebih keras. Ya. Daripada dia harus bekerja keras kan harusnya kan dia nyantai-nyantai aja kan Ya. di Jawa Barat dan lain sebagainya. Tapi tidak seperti itu. Ya. Ini ada kekuatan-kekuatan yang kemudian meyakinkan Ridwan Kamil bahwa dia pasti bisa. Ya. Dan otomatis bahwa salah satu residu politik, sisa politik Pilpres 2024 yang paling kuat saat ini adalah Ridwan Kamil. Ya. Kan tokoh-tokohnya udah pada keluar semua nih. Ya. Satu dan lain hal. Dan Ridwan Kamil ini kan kalau mau dibilang kan tokoh yang setara dengan Anies Baswedan, Ya. tokoh yang setara dengan Ahok, tokoh yang setara dengan Ganjar. Ya. Namanya terlampau besar. Ya. Otomatis bahwa Golkar dan Kim sebagai partai pemenang melihat ini sebagai kekuatan politik yang bagus untuk Ya. mengendalikan DKI Jakarta dalam hal ini. Tapi ada sudut pandang lain, Bung Emil, terkait Ridwan Kamil ya, bahwa prestasinya sangat gemilang di Jawa Barat ya selama ia menjabat di sana. Tapi kemudian konteks politik Jawa Barat itu sangat jauh berbeda gitu dengan konteks politik yang ada di DKI Jakarta. Itu satu. Yang kedua, warna masyarakatnya gitu. Warna masyarakat yang ada di Jawa Barat jauh berbeda dengan yang ada di DKI Jakarta. Nah, dengan alasan-alasan seperti itu orang mempertanyakan apa yang dimiliki oleh Ridwan Kamil nanti untuk DKI Jakarta. Beda Bandung dengan Jawa Barat dengan DKI Jakarta gitu. Masih ada keraguan gitu ya. Ya, sebenarnya errare humanum est ya. Ya. Keraguan itu merupakan hal yang manusiawi ya. Ya. Dan ini hanya bisa dinilai post factum ya. Ya. Siapapun pemerintahannya, pemerintahan Ahok, pemerintahan Anies Baswedan, pemerintahan Jokowi, SBY, semuanya penilaiannya itu harus post factum. Ya. Tapi keraguan itu suatu hal yang lumrah ya. Ya. Dan ini merupakan momentum bagi seorang Ridwan Kamil misalnya nanti ya, kalau dia terpilih untuk membuktikan hal tersebut. Oke. Saya berpikir bahwa DKI Jakarta ini memang benar bahwa dia itu berbeda dengan semua wilayah yang ada di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya otonomi daerahnya berada di tingkat provinsi. Ya. Dia ngatur dan ini merupakan kota yang sentralistik ya. Ya. Setiap kota Jakarta Timur, Jakarta Barat, Ya. Utara, Selatan, Pusat itu memiliki sinergitas yang cukup tinggi dan dikendalikan oleh seorang gubernur. Ya. Lain halnya dengan Jawa Barat. Oke. Mengurus Jawa Barat itu menurut saya lebih kompleks daripada DKI Jakarta. Ya. Kenapa demikian? Malah terbalik ya? Ya, terbalik. Ya. Karena Jawa Barat itu kota-kotanya udah pada mandiri. Ya. Ada Bekasi kan paling dekat dengan Jakarta. Ya. Ada Bogor, Ya. ada Bandung, ada apa lagi? Ada Karawang, ada banyak sekali wilayah-wilayah yang mandiri ya. Ya. Dan itu sangat sulit mengurusnya, sangat kompleks. Secara topografinya ya. Ya, secara topografi dan secara kemasyarakatannya juga ya agak berbeda walaupun orang mengatakan bahwa Jawa Barat itu cenderung seperti ini. Tapi kalau kita dalami secara lebih dalam, Bogor itu sangat berbeda dengan Bandung dalam konteks manusianya. Bekasi juga berbeda. Dan otomatis mengelola Jawa Barat itu ya lebih sulit daripada mengelola DKI Jakarta. Apalagi dalam konteks politik ya. Misalnya seorang gubernur Jawa Barat, dia bisa saja memiliki misalnya wali kota Bogor yang berbeda secara preferensi politik dengan dia. Itu lebih sulit. Bagaimana mengkonsolidasikan hal tersebut agar program provinsi bisa sampai kepada kota-kota tersebut. Kalau DKI Jakarta kan gampang. Wali kotanya PNS. Tinggal gubernurnya aja perintahkan. Kamu buat A, B, C, D, dan D. Bisa sejalan ya. Bisa sejalan. Lebih mudah eksekusi lebih mudah eksekusi programnya. Oke. Bung Emil, memang menarik bicara Ridwan Kamil hari ini ya. Selain tadi dia memiliki pendukung yang luar biasa besar, partai-partai politik. Nah, tentu orang menunggu ini, siapa yang akan mendampingi Ridwan Kamil gitu. Bahwa di dalam konteks pemilihan calon kepala daerah ataupun calon pemimpin, tentu faktor wakil itu sangat menentukan juga gitu entah dalam hal perolehan suara ataupun kemudian selanjutnya adalah mengeksekusi program yang mereka siapkan, mereka canangkan untuk 5 tahun jika menang ya. Dari kacamata Bung Emil, hari ini nama-nama siapa yang paling mencuat di publik itu untuk mendampingi Ridwan Kamil ini? Ya, salah satunya itu yang
inisial S tadi kan. Ya, Tapi banyak orang mengkonfirmasi bahwa ya S itu ya Suswono itu. Suswono ya. Ya, Siapa dia orang ini Bung Emil? dia itu merupakan salah satu petinggi di PKS. Oke. Artinya apa? Kalau misalnya Kim Plus ini berhasil terbentuk, ya bisa saja sih posisi tawarnya seperti itu. Suswono masuk menjadi wakilnya Ridwan Kamil Dari PKS. dari PKS. Nah, yang ada di publik hari ini kan ya memang belum bungkus ya. Saya Belum. belum bungkus bahwa PKS masih konsisten hari ini berada di belakang Anies Baswedan ya. Bahwa ada kewalan mereka belum ada partai ininya ya, tandem ya untuk memenuhi syarat 20 kursi ya untuk pencalonan di 24 24. 24 kursi. Oke. Nah, itu gimana itu Bung Emil kalau kemudian ya calon wakilnya Emil juga datang dari rumah PKS itu. Tentu akhirnya ya bisa mengkonfirmasi bahwa Ridwan akan lawan kota kosong ini Bang Emil. Nah, menarik ya kalau Iya. kita berbicara tentang kota Iya. kosong. Kita narik lagi ke Iya, belakang iya, ya. iya dong. Konteks Maksudnya jauh. biar kita temu ininya Bung Emil itu kan ya. Dari 2015 sampai pilkada terakhir ya, tahun 2020 kemarin ya. Iya. 18 2020. Itu total ada sekitar 25 daerah Yang melangsungkan. yang mana calonnya melawan kota kosong. Ya. Dan Bung Norben tahu persentasi kemenangan melawan kota kosong berapa persen? 1, sekian persen. Oke. Artinya lebih banyak calon yang kalah melawan kota kosong. Hmm. Kalau dalam undang-undang ya tentang pemilihan umum, kalau calonnya tunggal dan dia melawan kota kosong, Ya. dia harus memenangkan minimal 50% plus. 50% plus. Plus Kalau lawan kota kosong. lawan kota kosong. Oke. Artinya apa? Itu sangat sulit ya. Ya. Itu bisa meningkatkan partisipasi politik, apalagi yang terjadi di Makassar ya. Ya, ya. Itu bahkan kalah jauh ya Ya, kalau jauh. calon yang melawan kota kosongnya itu. Ya. Nah, otomatis bahwa itu sudah menjadi hitungan dari setiap kandidat ya Ya. yang bertarung di politik DKI Jakarta. Ya. Dan sudah terkonfirmasi ya beberapa hari kemarin ya Ya. bahwa ya DKI Jakarta tidak mungkin ada kota kosong Ada kota kosong. karena sudah ada calon independen. Oke. Nah, itu menarik Bung Emil ya. Calon independen emang lagi Ya. ramai dibicarakan juga gitu ya. Ketika partai-partai yang tersisa di luar Kim Plus ini ya. Kita mengandaikan bahwa Kim Plus ini jadi ya. Artinya ada PDIP di sana. Ya, PDIP Ada sendiri. ya kan? Nah, PKS tadi udah ada jalan menuju Kim Plus itu ya dengan Ya, beberapa masih di tengah-tengah lah Ya, PKS ya. antara Anies Nah. atau Kim Plus. ya ada beberapa statement mereka memperlihatkan keraguan mereka gitu mengusung. Bahkan mereka udah mengkonfirmasi bahwa mereka udah kehilangan jalan gitu ya. Karena bingung menemukan partai yang bisa ya yang bisa mereka ajak untuk itu ya berkoalisi gitu. Nah, ini akhirnya kan muncul ini ya yang paling ramai sekarang itu calon independen. Ya, Dharma Pongrekun dan Ya. si Kunwardana ya. Iya. Dharma Pongrekun itu Jenderal Bintang 3 ya. Ya. Cocok nggak Bung Emil calon independen ini? Maksudnya ya di politik ya semua orang punya hak untuk mencalonkan dirinya. Tetapi dalam membaca kontestasi politik DKI Jakarta dengan Ridwan Kamil sebagai salah satu yang paling sentral, paling siap maju kali ini, ya maksudnya seimbang kasih dia lawan Ya, kalau orang saya ini. melihat ya seorang Dharma Pongrekun dan Kunwardana ya sebagai paket independen, Ya. ini suatu anomali kalau kita berbicara dari sisi teori komunikasi politik, bahkan teori politik. Ya. Kan lazimnya itu adalah orang mulai dari tahap sosialisasi, Iya, iya, iya. lalu konsolidasi, Betul. lalu kontestasi. Iya. Nah, mereka ini udah potong tengah nih. Mereka udah masuk di tahap konsolidasi. Iya, Sedangkan di tahap sosialisasinya belum. Iya. Lihat aja baliho-balihonya mereka di DKI Nggak Jakarta. ada ya. Ada nggak? Iya. Saya udah keliling DKI Jakarta nih, hampir nggak ada saya Iya. lihat. Brand namanya mereka juga di dalam konteks pilkada DKI Jakarta juga masih sangat minim. Banyak orang yang tidak mengenal mereka. Bahkan mungkin setelah podcast ini tayang, orang nggak tahu independennya itu siapa. Betul. Apalagi mau melawan seorang Ridwan Kamil Iya. ya, yang memiliki pengalaman politik yang luar biasa signifikan. Iya. Ya otomatis ya saya bisa menilai ya, bisa memberikan praduga ya bahwa Ridwan Kamil pasti akan memenangkan hal tersebut. Iya. Dan enaknya partisipasi kontestasi yang ada di DKI Jakarta ini misalnya
terjadi antara Kim Plus versus calon independen, itu ya partisipasi politik yang nggak harus tinggi. Iya, Misalnya 10% atau 20% partisipasi politik masyarakat saja sudah bisa menghasilkan hal iya, tersebut. Jadi lebih mudah melawan calon independen daripada melawan kota kosong. iya. Artinya nggak ada persyaratan 50 plus ya? Ya, 50 plus itu tetap ada. Tetap ada. Tapi kan face to face kan pertarungan ini kan. Ya, Atau bisa jadi misalnya begini, orang yang menolak Ridwan Kamil ya misalnya memilih si Dharma Pongrekun. Tapi ya, kan itu sama dengan kita memilih kucing dalam karung juga kan. Kita nggak tahu prestasi beliau seperti apa. Saya tahu beliau tuh ketika beliau menjabat sebagai wakil kepala BSSN. ya, Tapi kan pengalaman politiknya kan masih belum teruji lah menurut ya. saya. Nah, ya memang persis itu pertanyaan masyarakat umum, Bung Emil. Siapa dia ini? Siapa yang mendorong dia? Gitu ya, pertanyaan umum. Ya bisa Bung Emil jawab, bisa juga tidak kan. Ya, itu bahwa tapi paling banyak itu pertanyaan di masyarakat hari ini adalah siapa sih yang justru itu pertanyaannya, bukan siapa calon ini, bukan. Siapa yang ada di belakang dia justru itu. Ini menarik ya. Iya. Mungkin saya tidak langsung masuk ke situ Ya, ya. tapi boleh kopi dulu Bung Oh, ya, Emil. kopi. Silakan Bung Emil. Ya. Ya, semakin menarik, seru ya. Jangan lupa kopi ya. Kopinya makin panas nih di Ya. atas meja. Ini efek residu politik DKI Ya, Jakarta. ya. Itu pertanyaannya Bung Emil. Ya, bisa lah ditelah dari mana itu Bung Emil. Mungkin begini ya, saya kasih clue-nya aja ya, Ya, seperti ini misalnya. Eh, ada salah satu mitologi Yunani yang sangat terkenal ya. ya. Mitologi tentang tragedi ya, tragedi Yunani. Jadi Itu Yunani. berbicara tentang scene dan opsin ya. Ya. Scene itu panggung depan dan opsin itu panggung belakang. Ya. Jadi ada begitu banyak pujangga yang hadir pada waktu itu ya. Ya. Pujangga-pujangga ini kemudian membuat semacam panggung sandiwara. Ya. Mereka mempertontonkan. Bahkan hal yang dipertontonkan di atas panggung sandiwara itu adalah hal-hal yang lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat Ya. Yunani pada waktu itu ya. Seperti ada beberapa tokoh ya yang saya cukup tahu ya. Ya. Seperti Aristoteles, itu Ya. Aristoteles sangat terkenal. Ya. Epicurus, lalu ada banyak lah ini harus buka literatur lagi nih Iya. sebenarnya, tapi lumayan banyak. Nah, rata-rata tokoh-tokoh tersebut mereka menceritakan panggung sandiwara di mana hal yang dipertontonkan di depan panggung dan di belakang panggung cenderung bertolak belakang, Ya. bahkan berbeda. Ya. Nah, orang yang di depan panggung itu tuh disebut Hipokritos, Hipokritos ya. orang yang bertutur depan panggung. Ya. Dan Hipokritos ini tuturnya ini dia memerankan sesuatu yang bukan dirinya, bukan genuine dirinya, sesuatu yang berbeda. Tapi masyarakat atau penonton cenderung melihat bahwa oh ini fenomena yang sebenarnya. Tapi si Hipokritos tadi dia cenderung menyembunyikan hal lain. Ya. Nah, kalau kita tarik ke bahasa Indonesia ya, Ya. menarik nih. DKI ini ya. Ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dulu. Oke. Hipokritos itu kemudian turun menjadi salah satu kata bahasa Indonesia di KBBI ya, yaitu hipokrit. Hipokrit ya. Hipokrit itu orang yang munafik. Ya. Nah, saya melihat bahwa terlalu banyak kemunafikan, tapi tidak semua jenis kemunafikan itu negatif. Ya. Ada jenis kemunafikan yang positif. Ya. Apabila hal tersebut sungguh diniatkan untuk kebaikan banyak orang. Ya. Nah, panggung politik DKI Jakarta hari ini cenderung apa yang dipertontonkan di depan Ya. panggung itu cenderung ya berbeda dengan apa yang terjadi di belakang panggung. Ya. Makanya pesan saya ya bagi para tim sukses, jangan terlalu banyak melakukan klarifikasi. Artinya apa Bung Emil? Logika masyarakat saat ini adalah bahwa apa yang diklarifikasikan itu cenderung dinilai secara negatif. Ya. Sebaliknya, Oke. semacam misalnya Dharma Pongrekun ya, dia baru menerima rekomendasi beberapa hari lalu untuk lolos verifikasi faktual. Ya. Dia kemudian melakukan klarifikasi. Saya tidak ada yang menggerakkan di belakang. Oke. Ya dia nggak harus berbicara seperti itu. Iya. Karena logika masyarakat akan membaca sebaliknya. Iya. Menurut saya tim suksesnya juga jangan berbicara seperti itu. Nggak usah klarifikasi. Iya. Fokus pada tujuan, on the track aja. Oke. Itu untuk semua ya, dimanapun juga. Ya, untuk semua ya tim-tim ini ya. Gitu Karena ya. masyarakat sudah mampu melihat ya, bukan cuma scene-nya aja, tapi opsin juga. Dia udah jalan ke belakang Udah juga jalan ya, ke belakang ya. panggung, udah keliling bahkan panggungnya. Ya, oke. Nah, Bung Emil memang menarik ya, gitu. Di tengah kontestasi menjelang Pilgub DKI Jakarta ini, ada beberapa letupan-letupan politik yang imbasnya secara berskala nasional ya, gitu. Itu ada
pemunduran diri Ketua Umum Golkar gitu. Itu mungkin yang paling besar goncangannya gitu ya, itu. Entah ke dalam internal mereka juga kepada masyarakat yang memang punya ketertarikan di politik. Nah, fenomena ini memang tentu tidak bisa dilepas begitu saja dipisahkan gitu ya dalam situasi politik yang begitu panas di Jakarta hari ini gitu. Karena banyak pembicaraan di luar bahwa ya ini gejala juga atau ini adalah bagian dari strategi gitu ya untuk kemudian membuka jalan bagi orang lain seperti yang dalam pembahasan hari ini oleh masyarakat umum ya. Ya, ini jalan buat Kaisang justru untuk duduk di atau mendampingi Ridwan Kamil gitu. Apakah Bung Emil punya referensi yang sama, informasi yang sama terkait hal ini gitu? Ini soal obrolan warung kopi ya Iya. sebenarnya. Sebenarnya saya nggak mau masuk ke ranah ini, tapi Iya. ya karena dipancing-pancing kan. Iya. Jadi masuk juga kan, kita ke sana juga kan. Iya. Kaisang itu dia memiliki elektabilitas yang cukup baik ya Untuk di Pilkada DKI Jakarta kali ini ya. ya. Bahkan sebagai calon gubernur itu dia mendapat ya lumayan lah 9%. Ya, 9%. Ya. 9, sekian persen. Tapi kalau misalnya dari posisi wakil, Nah, dari posisi gubernur, calon gubernur, kemudian menjadi calon wakil gubernur, pasti elektabilitasnya makin tinggi. semakin tinggi. Apalagi saat ini ya, PSI saya lihat ya. Ya. PSI itu tuh suaranya cenderung di DKI Jakarta ya, cenderung tetap ya, Ya. di 8 kursi ya. Ya. Lalu kalau kita bedah lagi ya soal konstelasi kursi ya, Ya. DKI Jakarta ya, tahun 2019 misalnya. PDI Perjuangan itu dia mendapat 25 kursi Ya. DKI Jakarta. Dia udah bisa sendiri ya. mencalonkan diri sendiri Tanpa koalisi ya. tanpa koalisi karena minimal 24. Ya. Tapi dalam Pileg serentak kemarin, Ya. dia kehilangan 10 kursi. Ya. Sisanya 15 ya. 15. Ya. Lalu Gerindra tuh dari 19 menjadi 14. Ya. Dia kehilangan 5 kursi. Nah, justru cenderungnya tuh partai-partai yang mendukung Anies Baswedan itu yang Pilpres kecenderungan naik. kemarin Saya ya. bukan pendukung Anies Baswedan ya, Ya. tapi saya mau berbicara dari sisi fenomena politik yang terjadi ya. Ya. Misalnya PKB. PKB itu naiknya itu lumayan tinggi loh. Ya. PKB itu dari 7 kalau tidak salah menjadi 11. Ya. Lalu 11 ada kursi ya. ada PKS Ya. dari 16 naik menjadi 18. Ada penambahan 2 kursi. Ada penambahan 2 kursi. Lalu Nasdem juga cukup signifikan naiknya. Ya. Artinya apa? Fenomena kenaikan kursi dari partai-partai pendukung atau pengusung Anies Baswedan ini cukup signifikan Untuk tingkat DKI Jakarta. untuk tingkat DKI Jakarta. Ya. Tapi sayang aja ya, misalnya mereka kemudian berbalik arah ya, tidak lagi mendukung Anies Baswedan. Itu cukup disayangkan ya. Ya. Tetapi Partai-partai tadi maksudnya ya. Dan ini menurut saya ya kalau tidak dikonsolidasikan dengan baik, bisa saja 5 tahun ke depan kursinya mereka tuh akan turun. Oke. Tetapi saya tidak mau masuk ke situ ya. Ya. Saya melihat ini sebagai suatu fenomena politik yang lumrah. Ya, betul. Dalam politik itu tidak ada kawan abadi, Ya. tidak ada musuh abadi. Ya. Yang abadi itu adalah ya kepentingan bersama tadi. Nah, Bung Emil, kan dari pembahasan itu dan dari pengalaman yang terjadi umumnya di daerah, partai pemenang pileg itu ya di daerah itu pemilihan DPRD kayak di Jakarta adalah PKS pemenang. Dia mesti mempunyai keistimewaan gitu untuk mengusung calon pemimpin daerah itu di Jakarta itu. Tapi hari ini memang apa sih yang terjadi? Maksudnya mungkin balik kita ini. Maksudnya PKS sendiri bacaan saya seperti nggak punya power, padahal dia partai pemenang gitu ya. Itu justru dia diatur gitu ya. Ini bahasa saya ya. Dikendalikan oleh bukan partai pemenang gitu. Gimana Bung Emil gitu? Mestinya dia ini punya privilege yang lebih besar dibandingkan partai-partai yang di bawah dia gitu. Nah ini kalau saya coba memaknai ya, ini tidak terlepas dari konstelasi Pilpres kemarin. Yeah. Jadi ketika kita membaca soal DKI Jakarta, kita juga harus membaca dalam konteks nasionalnya. Yeah.
dari sisi nasional ya PKS itu merupakan partai dari koalisi yang kalah. Iya, Apalagi residu politik yang masih begitu kuat ya. iya, Sisa-sisa Pilpres kemarin ya. iya, Masih sangat kuat. Dan DKI Jakarta ini kan cuma salah satu wilayah dari sekian banyak wilayah. iya, Artinya apa? Kalau dalam konteks politik kali ini ya, koalisi pemenang pemerintahan nasional itu justru cenderung lebih kuat di hmm, daerahnya ya dibandingkan dengan partai-partai yang kalah. iya, Makanya apa? Ada opsi mau tetap kalah atau mau melakukan bargaining position baru. oke, Kalau misalnya PKS bisa mendapatkan bargaining position yang baru ya, misalnya PKS mau calon wakil iya, mendampingi Ridwan Kamil, iya, atau misalnya itu tidak, atau misalnya tadi kan disebutkan oleh Bang Norben tadi ya, iya, Kaisang tadi ya, iya, ya mungkin ada posisi tawar baru ya untuk PKS ya. PKS. Jika Misalnya, login ke Kim ya, ya jika Lojen kekin, ya misalnya jadi menteri atau jadi kepala badan apa gitu. ya, Itu hal yang lumrah dalam politik ya iya saya lihat. sih. Ya. Dalam konteks demokrasi tadi ya. Dan mereka butuh ya, Ya, dalam konteks ya Indonesia ini ya. semua orang membutuhkan. Artinya bahwa untuk menjalankan mesin partai, mereka Ya, butuh aksesabilitas ya. ya, artinya kan di dalam konteks itu tahu dan mau mereka konsekuensi yang harus diterima gitu ya. Karena kalau kita lihat bagaimana gejolak masyarakat DKI Jakarta hari ini, begitu ada statement dari PKS bahwa eh, statement-statement yang menganu bahwa udah mulai mengurung niatnya ini ya untuk mendukung Anies Baswedan. Ada penolakan luar biasa gitu dari Nah, sebenarnya begini, masyarakat juga tuh harus memahami. ya, PKS kan sudah memberikan waktu kan kepada Anies Baswedan ya. ya, Kami udah siapkan nih 18 kursi. kursi. Ya saya yakin kalau misalnya PKS punya 24 kursi pasti mereka akan mendukung Anies. Oke. Tetapi kan memang kenyataannya tidak seperti itu. Sekarang mau mendukung Anies dengan cara apa? Ya, ya. Kalau partai-partai yang lain sudah mendukung ke lain hati ya. Lain nanti. Oke. Apakah PKS mau ditinggal sendiri? Apalagi kan ada bahasa kan. Ya. Ya ajak-ajak PKS juga dong kayak gitu kan. Ya. Artinya bahwa kekuasaan itu tuh menyilaukan dan Ya. menggetarkan ya. Oke. Nah, eh, Bung Emil, seberapa yakin Bung Emil soal eh, koalisi Kim ini terkait Nasdem, PKB? Gimana Mbak? Karena mereka udah ada. Kalau mereka belum ada kepastian ya mau masuk atau gimana? Gimana Bung Emil? Apakah mereka akan cenderung masuk ke Kim yang kemudian akan menjadi Kim Plus? Kim Plus itu ada kan karena ada partai-partai di luar koalisi Pilpres kemarin masuk gitu loh. Gimana seberapa besar peluang? Kalau saya melihat ya, Ya, wacana Kim Plus ini bisa saja menarik ya partai-partai tadi ya, ya, seperti PKB, seperti Nasdem. Bahkan ya, kan Syaroni kan sudah bilang kan bahwa ya walaupun kita merekomendasikan, memberikan rekomendasi, tapi kalau kita gagal berlayar juga ya percuma kan. ya, Artinya harus realistis. ya, Seorang politikus dia nggak boleh idealis, tapi dia harus realistis. ya. Dengan kacamata realistis tersebut dia akan mampu membaca situasi yang terjadi dan Ya. tindakan apa yang harus diambil. Oke. Harus realistis, nggak bisa idealis. Anies Baswedan menurut saya dia cukup idealis. Ya, Memang ada konsekuensi ya kalau Anies Baswedan misalnya dia masuk partai, ya mungkin saja dia didukung. Dia kan bukan kader partai manapun juga ya, kan. Dia tetap independen dengan dirinya sendiri. Dia ya, maunya didukung kan. ya, Misalnya gini, misalnya ini salah satu skenario ya, ada beberapa skenario, tetapi skenario-skenario tersebut memiliki konsekuensi positif dan negatif. ya, Kalau misalnya Anies Baswedan, misalnya dia ya sudahlah, saya masuk partai PKS misalnya, bisa saja PKS akan berubah dan mengusung Anies Baswedan, ya, calon wakilnya misalnya dari partai lain, ya, misalnya dari PDIP. ya. Artinya perubahan-perubahan itu masih terbuka ya peluang Masih cair, sampai masih cair peluang tersebut, Hmm. tetapi entah mengapa saya merasa kekuatan Kim Plus ini terlalu kuat Ya, untuk dilawan. ya, Dan Ridwan Kamil ini juga bukan tokoh yang kaleng-kaleng. oke, Pilkada DKI Jakarta kali ini ya, kalau misalnya Ridwan Kamil maju dan berpasangan dengan misalnya Kaisang, itu merupakan suatu duet yang cukup kuat menurut oke. saya. Mungkin yang terakhir dari saya Bung Emil ya, soal memang kan yang tidak kalah menariknya untuk kita lihat adalah posisi PDIP ya, itu untuk konteks DKI Jakarta gitu. Hampir hari ini mereka memang benar-benar nggak nggak ini bacaan kita ya, nggak tahu di belakang
atau di internal mereka. Seperti apa mereka kemudian keputusan politiknya nanti. Gimana posisi PDIP ini? Karena secara garis besarnya bahwa memang dengan kursi 15 kursi itu ya dia harus cari partai lain gitu. Ya. Artinya ketika itu nggak dapat berarti kali ini ya untuk tahun ini bisa-bisa PDIP ini nggak mengusung calon atau ada nggak kemungkinan dia masuk juga ke Kim? Gimana? Kalau mungkin masuk ke Kim sih agak sulit ya. Ya, Mungkin mereka menjadi penonton dalam perhelatan politik DKI Jakarta kali ini ya. ya, Tapi bisa saja mereka memilih untuk berada di luar kekuasaan ya. ya. Itu menurut saya bagus juga ya, biar apa check and balance itu tetap Oke. ada. Saya sepakat sih kalau misalnya PDIP di luar kekuasaan. Mm. Menurut saya PDIP itu genealoginya itu memang kontra kekuasaan Ya, dan itu hal yang positif kan. ya. Dan Itu dia kan jadi lebih menarik ya, jadi ketika lebih ada menarik. posisi Menurut itu ya. saya ya yang nggak apa-apa. Ya, Dan justru untuk Kim juga ya ini merupakan momentum mereka untuk membuktikan kan. ya, Jadi bisa terjadi perang narasi di ya, sana ya. Ridwan Kamil dengan kekuatan Kimnya di DKI Jakarta, ya, lalu melawan narasi PDI Perjuangan ya. ya, Ya saya merasa bahwa pemerintahan DKI Jakarta kali ini ya kalau misalnya dimenangkan oleh Ridwan Kamil ya ya. sama wakilnya yang siapapun juga itu ya akan lebih berwarna menurut saya. Oke. Artinya dinamikanya akan menjadi lebih Ya. ya. Dan Ya, dinamikanya juga berbeda ya. Jadi berbeda. isu-isu yang lebih digaungkan itu isu-isu yang berhubungan dengan kemanusiaan, Oke. isu-isu yang berhubungan dengan perkembangan teknologi, Oke. metropolis itu sih. Oke, Bung Emil mungkin ada untuk closing statement terkait apa ya? Apa sajalah terkait kontestasi Pilkada DKI Jakarta dan kita menunggu menghitung hari aja gitu akan benar-benar tahu siapa yang akan benar-benar jadi calon tetap dan siapa yang akan gagal dalam perjalanan ini ya sebagai calon ya gitu. Silakan Bung Emil. Berbicara tentang politik itu tidak hanya berbicara tentang pertarungan, kontestasi dan lain sebagainya. Ya. Tetapi bagaimana setelah kontestasi dimenangkan, calon yang memenangkan kontestasi tersebut sungguh memberikan dampak signifikan bagi daerah yang dia pimpin. Itu menurut saya lebih penting. Walaupun prosesnya ada dramaturgi macam-macam, tetapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, sudah memenangkan kontestasi, dia harus sungguh-sungguh membuktikan bahwa saya layak memimpin sebuah daerah ini. Kecenderungan banyak calon-calon kepala daerah saat ini, berkaca dari beberapa pilkada sebelumnya, mereka terlalu banyak memforsir energi mereka ya pada pra kontestasi. Sehingga apa? Energinya mereka tuh tinggal sedikit aja ketika mereka udah menjabat. Harusnya apa? Harusnya tetap on fire, makin on fire. Jangan sampai harus ditambah ya. Justru harus ditambah karena mereka sudah memenangkan kontestasi. Mereka harus sungguh membuktikan kepada masyarakat ya. Sehingga masyarakat yang memilih maupun tidak memilih merasa bahwa wah, dia bagus. Sehingga apa? Akseptabilitasnya tuh makin tinggi. Itu dari saya. Oke. Terima kasih Bung Emil ya. Kontestasi menjelang Pilgub DKI Jakarta akan terus memanas menjelang penentuan calon tetap. Siapapun yang akan mendapat tiket calon tetap itu, masyarakat mesti terus membangun semangat kritis ya untuk menentukan dari calon-calon itu siapa yang paling layak, paling pantas untuk membawa DKI Jakarta ini 5 tahun ke depan. Sehingga perubahan-perubahan akan terus terjadi dan kesejahteraan itu akan selalu menghampiri kita. Sekian dan terima kasih.